Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berkuasa, sungguh mahal ongkosnya. Apapun yang kan terjadi, aku tak akan lari. Dialog Budaya bersama Iwan Fals dan Dr. Yesro Natali dan Haji Ahmad Badawi. Acara pada siang hari ini adalah bagian dari Itba' bin Nabi, bagian dari ikhtiar ilmiah religius masyarakat religius untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, utamanya Bapak Dr. Sastro dan lebih utamanya saudara kita Mas Iwan Fals. Ini Pak Haji ini. Pak Haji ini.
Dan yang kami cintai teman-teman yang pada hari ini sempat hadir di Pondok Pesantren Darul Falah, selamat datang. Beginilah suasananya Mas Iwan, suasananya pondok di pinggiran kota Kudus. Orang sering menyebut Kudus Timur, tetapi sebentar lagi kalau tidak terlalu diperhatikan ya berdiri sendiri. Kata Al-Quran kuncinya budaya begitu. Sakifah duribat alaihimu zillatu aina masukitu illa bihamdil al-ayat. Akan dijadikan sengsara di setiap budaya kelompok, dimanapun kelompok itu berada, kecuali dikaitkan dengan tali-tali Allah. Semoga kita termasuk itu semua. Amin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sedikit informasi bahwa Pesantren Darul Falah setiap tahun ada kegiatan paripurna santri, yaitu halaqah dan basul masail. Temanya macam-macam. Kemarin wayang rame-ramenya politik ya temanya politik, wayang rame-ramenya pendidikan ya pendidikan, wayang rame-ramenya petani diganyang ya lingkungan gitu. Ini kayak ini masalahnya. Kemudian wayangnya ini menghibur masyarakat, dikembalikan ke budayanya, karena global itu ternyata merugikan kalau tidak bisa mengayomi dan membesarkan kualitas serta potensi lokal. Nah, ini ada Mas Iwan Fals, itu kebetulan saya tidak pernah punya rencana, ya kebetulan ada teman Mas Satro ini datang terus ngomong ini, ya apa-apa berorah biasa, sudah kulino berjalan, sudah kulino lari, tapi yang penting kita ambil positifnya, anak-anak santri bisa mempunyai wacana yang luas. Dan setelah ini Pak Mas Iwan, nanti tanggal 4 ganti basul masail. Jadi yang utuh ukurannya di santri Makia itu pokoknya kalau sudah bisa basul masail ya boleh kawin. Kalau belum bisa ya belum ngaji lagi, kecuali kalau dapatnya yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ditanya di rumah sudah pernah basul masail, nah, sudah bagian apa angkat kursi ya. Yang pernah. Untuk membuat pernah itu, maka ini jika ada halaqah nanti akan bicara sepuas-puasnya. Kok umpamane kula niku andai kata saya itu niat mendatangkan Mas Iwan Fals enggak kuat. Kok dhewe Gusti Allah itu oleh nemokke ya penak umpama nekakno ngono lho. Duit jariah bangunan pondok 15 tahunnya ora iso. Ora iso. Tapi tekor diri, apa yang membuat tekor diri? Ya itu Allah yang menentukan. Mas Iwan kepengen ke pondok, pondoknya terbuka, sing nglantarno bakulane Kang Sastro, kanca pondok organisasi bolak-balik iki yo ngelmu karo kanca kuwi sing nemono, bolak-balik ngelmu karo kanca. Dadak kok ana sing duwi jarum gawe ngono, jarum yo wong dhewe. Apel lah opo. Bupatine yo apik kendaraan itu Pak ono. Iki. Ya, nanti sidik-sidik dan ngono kuwi wong gede niku nek butuh dukungan yo ning wong cilik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sedikit mengkritik soal seperti itu karena saya pernah mendengar Mas Iwan ada circle di tengah-tengah itu pesantren, di sampingnya itu masyarakat santri, kemudian di sampingnya lagi adalah masyarakat muslim awam, di sampingnya lagi adalah non muslim, di sampingnya lagi ada perikanan kerja lain-lain. Nah, inilah apakah yang di tengah itu tertarik keluar atau yang keluar tertarik ke dalam, itu tersantum kebutuhan dan saatnya atau kondisinya. Oleh karena itu, marilah dialog ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita bisa ketemu ono wong bisa panekan sastro saiki dadi dokter sing asale karo kae nyuruh kok sini
Dur di MT karena sing liyane wayah rame tuh golek bodoh di rumah sinau yang itu hasilin gitu malah sing hasilin oh aku barang itu kita untuk di SSD ning eling lagune Mas Iwan ora sidone hari itu di mangsa sih tak pulang ke wah rakyat kapan kontrak dadi wakil apa lagunya sing salah apa sistem politiknya yang salah ini masalah karena tidak pernah wakil kontraknya tidak pernah pokoknya yang ada duit terus milih ngono bisa ikan jadi wis cukup tak bayar saiki kok jalur saiki ini sing saiki ngono kuwi jadi makanya lagunya wakil rakyat tambahin wis bareng bahaya ora opo karena lagu itu masih bisa dikesan, tapi kadang-kadang sudah tidak jadi besar karena selera masyarakatnya sudah berbeda. Makanya orang seni tidak pernah mati. Jadi kalau buktinya ulama yang ngarang juga Magus ini sudah mati tapi seninya terus, termasuk banyak orang yang mendapat rezeki dari lagu surga ini. Jadi orang seni tidak pernah mati. Jadi teman-teman yang udah pengen mati berseni terus dan seni tidak pernah mati karena selalu berhormat budaya dan selalu terkesan. Semoga apa yang disampaikan Mas Iwan mulai dari dulu sampai sekarang bisa menginspirasi kita dan menjadi amal jariah. Jadi amal jariah. Jangan dianggap kalau lagu kalau tidak bahasa Arab itu jelek. Lagu sing bahasa Arab buat jelek pira-pira. Sing dipelajari nahu, dipelajari gramatika santri itu ada syair-syair itu. Bukan berarti itu baik karena itu syair-syair jahiliyah banyak. Iya, kalau sudah belajar balaghah itu banyak syair-syair jahiliyah. Contohnya man atana astraina walau ata man tabana apelna walau abalan. Yang berani sama saya tentang walaupun bapak saya sendiri. Jadi dia kan man atana atayna walau ata. Orang yang datang perempuan yang datang pada saya akan saya datangi walaupun itu unta perempuan. Ya, begitulah laki-laki. Nah kalau yang berani sama saya akan saya lawan walaupun bapak saya begitulah perempuan. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan nanti berlanjut di lapangan. Nah, buat santri-santri terutama santri putri puas-puaskan di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang hormat dialog budaya bersama Iwan Fals, Gus Iwan Fals, Dr. Yasro Ngatawi dan Kiai Zaman Badawi Basir dengan tema budaya dan lingkungan. Ada apa dengan budaya dan lingkungan? Ternyata ada kecelakaan besar di sana. Indonesia kehilangan identitas kebudayaannya karena memahami budaya secara simbolik. Jadi membayangkan ketika ziarah ke Sunan Kudus itu menjadi simbol, tapi tidak menjadi substansi. Ada apa dengan lingkungan? Tahun 2011 kita dihadapkan dengan climate change, dengan global warming. 2011 ini adalah mendekati kiamat lingkungan. Orang-orang di tahun 2011 kehilangan spiritualitasnya, kehilangan rasa kemanusiaannya, kehilangan rasa cinta lingkungannya karena satu hal persoalannya, globalisasi. Jadi siang kali ini kita ngaji kebangsaan, ngaji budaya dan ngaji lingkungan untuk melawan satu musuh teroris kita, satu-satunya adalah globalisasi. Semoga saya serahkan forum ini kepada tiga narasumber kita. Kita beri aplaus meriah untuk kedatangan kita. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sesepuh, para kiai, dari santri, kakak santri, wati maupun wata. Jadi, matur nuwun, terima kasih. Saya sudah hadir di tempat yang sangat bersahaja, menambah wawasan saya tentang spiritual. Barusan tadi mau kesini saya dengar
Rupanya di sini tempatnya santri puasa setiap hari selama 3 tahun. Saya kaget-kaget lah, bisa mati nanti. Tapi itu terjadi ternyata. Wah, terus akhirnya karena waktu saya berangkat ke sini belum sempat ngomong-ngomong tentang puasa setiap hari. Jadi tadi nanti saya ada literaturnya nggak gitu untuk saya baca-baca untuk ini untuk apa segala macam untuk ini. Kan karena dengan puasa setiap hari itu yang kurus bisa menjadi gemuk. Wah, ini buat saya juga suatu hal yang kaget-kaget saya enggak. Terus ketemu apa dari apa Mbak, ya nanti ini Gus Dur juga itu puasa kita minta itu catatannya dari sini katanya. Dan puasa itu yang setiap hari itu rujukannya ke sini. Saya makin buat saya suatu hal yang luar biasa. Lalu PLTN, jadi dan ini kena dampaknya. Tapi sekaligus juga di sini menjawab persoalan itu bahwa rupanya energi-energi alternatif sudah menjadi jawaban sendiri sampai ke biogas. Ini atasnya tambah kuat lagi. Ngapain bangun PLTN dari kita aja dan mengeluarkan energi di matahari. Jadi wah, makin tegak lagi saya untuk melakukan perjalanan spiritual ini. Jadi intinya ya saya ingin menanam pohon aja, pohon, kalau pinggir laut nanti terumbu karang sama mangrove yang dipelihara. Terus dan saya makin besar hati karena dijagani sama para kiai dan para santri yang melulu mempelajari kebaikan, walaupun ada sayap-sayap jahiliyah tadi. Tapi saya pikir di sini tempatnya untuk mempelajari kebaikan. Karena tanggung jawab saya sebagai orang yang berumur 50 tahun, hampir 50 tahun, bertanggung jawab terhadap yang lebih muda untuk memberitahu hal-hal yang pertama anak atau adik-adik, memberitahu yang saya tahu walaupun cuma satu. Ya saya tahu bahwa setiap daun itu berzikir. Pohon itu salah satu makhluk yang harus dilindungi dalam keadaan perang sekalipun, di samping perempuan dan anak-anak. Dan seandainya besok kiamat, kita wajib untuk menanam pohon. Saya berangkat dengan keyakinan itu. Ditambah lagi informasi dari Al Gore, calon presiden Amerika waktu itu, tentang bagaimana dunia terancam. Itu juga makin, wah ini gimana? Padahal kita khalifah di muka bumi. Ya apa sih gimana kalau pemimpin tapi bumi rusak? Apa janji kita sebagai pemimpin nih? Jangan-jangan cuma ngomong doang ini. Ini yang menjadi tantangan buat saya. Sehingga saya minta restu sama keluarga untuk melakukan perjalanan yang pasti. Artinya pasti pohon jawaban buat saya, jawaban soal kita ke depan. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang asing datang ke sini untuk mengambil pohon-pohon kita ya. Orang asing kaya karena pohon-pohon kita. Lantas kenapa harus kita hilangkan itu? Lalu jauh sebelum orang-orang asing itu datang, nenek moyang kita menghormati pohon. Kalau sakit ke pohon, kalau ada apa-apa minta berkah ke pohon, wah sampai berdoa gitu. Minta sama pohon tolong sembuhin saya gitu loh. Jauh sebelum itu nenek moyang kita, Nabi Adam ke bumi datang karena buah huldi, karena pohon juga. Jadi betapa pentingnya pohon itu. Ya wis, berarti masalah kita adalah bagaimana kita menanam dan menjaga. Menanam gampang mungkin ya, minta tolong sama kehutanan atau apa, pemerintah gitu kan, pemerintah banyak lahannya, ya pohon mesti insya Allah kalau kita rawat ya kan. Tapi merawatnya itu loh yang butuh ketekunan, butuh kesabaran. Itu. Dan, jadi intinya pendeknya bahwa alam semesta buat saya itu seperti tubuh saya sendiri, seperti badan saya. Kalau diambil cairannya, diambil tulangnya, diambil dagingnya ya mati, kita semua habis. Jadi dan alam nggak bisa sendirian bekerja. Kalau alam sendirian bekerja ya bisa, tapi jadinya kayak tsunami itu, Fukushima, Aceh, atau longsor ya, dia berusaha sendiri untuk mencari keseimbangannya. Itu mungkin letaknya sebagai khalifah. Gimana kaitan antara budaya itu tadi? Tapi saya bukan makar soal budaya, saya hanya melakoni aja apa yang saya yakini.
mungkin Mas Astro nanti karena memang dia dokter untuk hal-hal seperti itu bisa menjelaskan lebih rinci. Ya wis profesor lah, paling gak buat saya gitu. Kiai, profesor, dokter, luas. Sikilnya nombah nih, nggak tahu capek, mana jalan hanya untuk mengabarkan aku cinta padamu. Jadi itu saya melihat semesta ini seperti diri, seperti tubuh saya sendiri. Kalau saya nggak makan ya lapar, saya nggak tidur ya ngantuk. Saya harus memimpin diri saya. Saya lihat begitu banyak orang-orang yang merusak ya. Kalau istilahnya adik ini tadi ekoterorisme, teroris alam, ya, merusak alam. Iya, ini balik lagi pertanyaan ke diri kita sendiri sebenarnya. Siapa yang menjadi yang meneror alam? Mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor budaya, atau apa nggak ngerti. Saya itu nanti bisa dikembangkan lagi. Tapi bahwa stoplah merusak diri kita sendiri. Karena memang sementara hidup ini. Tapi yang sementara ini, wah, itu bisa melahirkan kebudayaan yang luar biasa. Candi Borobudur, pesawat terbang, orang-orang yang baik, itu lahir dari akal budi kita, itu budidaya. Jadi manfaatkan hidup yang sementara ini untuk hal-hal yang baik, karena kita terus melahirkan ini, terus mempunyai generasi selanjutnya. Nah, ini kalau enggak kita jagain nanti kita, anak-anak kita sampai yang mau jagain, kita bikin jalan yang mulus buat mereka. Oke lah, sorong kita aja yang sorong, tapi anak-anak kita nggak boleh lagi untuk mengalami ketidaktahuan. Karena ada pesantren kok, ada sekolahan kok, ada pemerintahan kok, ada niat-niat baik, ada agama kok untuk mengatur ini semua. Tapi kenapa kok orang selalu berkeluh kesah gitu? Selalu menyalahkan orang lain? Saya berpikir jangan-jangan yang salah kita sendiri. Waktunya tidur kita nggak tidur, waktunya ini ya kita merusak paru-paru kita sendiri, apa rusak. Ya wajar kalau tsunami. Nah, tapi itu bukan berarti untuk kita pasrah bukan gitu, ada berbuat untuk menyelamatkan ini, karena khalifah tadi fungsi itu kan untuk itu. Jadi saya pikir itu aja. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti apa yang saya omongin gitu. Tapi ya saya melihat semesta seperti tubuh kita sendiri. Kalau kita nggak sayang tubuh kita nggak akan bisa. Dan semesta nggak bisa bekerja sendiri untuk dirinya, kita harus menjagain karena kita pemimpin untuk semesta ini. Saya pikir itu aja, nanti tumbuh berkembang. Tadi cipik kopi ini Mas Astro mungkin gantian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadratul mukarram bara'alim para ulama wa bil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Falah Romo Kiai Jatuh Bashir Ahmad Basir. Udah diganti ya? Iya. Mundur caranya ini. Salah. Kebijakan kiai ini salah tetap dibelu. Gus Batawi yang saya hormati, yang kami muliakan Romo Kiai Haji Iwan Fals Al-Haus. Ojo dikeploki. Lah kaya manut dulu. Terus keplek. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim bareng untuk melakukan halakoh kebudayaan. Satu, saya ingin meluruskan tentang pengertian kebudayaan. Banyak definisi tentang kebudayaan, ratusan. Hampir semua ahli sosiologi membuat definisi tentang kebudayaan. Tapi saya ingin menyederhanakan bahwa kebudayaan ini intinya itu adalah cara hidup manusia. Itulah kebudayaan. Ya wis carane kowe urip.
Maka karena uang itu macam-macam, orang itu banyak jenisnya, maka kebudayaan yang menjadi baik. Tapi intinya kebudayaan itu adalah cara hidup manusia. Yang kedua, kebudayaan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan kawin, hewan makan, hewan manak. Tapi hewan tidak berkebudayaan. Manusia kawin, manusia makan, manusia manak, tapi manusia punya kebudayaan. Nah, 3 unsur dasar dari kebudayaan itu adalah, nah ini yang kemudian membedakan dengan hewan itu. Ini yang dasar aja dulu supaya untuk nanti kita mikir. Kebudayaan itu mengandung 3 nilai dasar. Kalau nggak ada 3 unsur ini, maka dia tidak bisa disebut kebudayaan atau tidak bisa disebut berkebudayaan. Satu adalah dimensi estetika. Dia adalah dimensi keindahan. Dalam kebudayaan itu harus mengandung dimensi keindahan. Dimensi keindahan, cara hidup yang indah. Hewan punya cara hidup, tetapi dia lepas dari dimensi keindahan. Meskipun ada yang indah, misalnya susu manuk manyar, indah banget, sangat estetik. Itu kebudayaan. Yang kedua adalah dimensi logika. Ini yang tidak ada pada hewan. Dalam kebudayaan harus ada dimensi logika. Kalau nggak ada dimensi logika, maka dia tidak bisa disebut kebudayaan. Orang primitif sekalipun, dia punya akal logika. Jangan dikira kalau orang primitif itu tidak punya logika. Dia punya logika. Pak Iwan tadi sudah ngomong, sampai pohon pun dijadikan tempat untuk menyembuhkan anaknya, minta hujan. Itu logika sederhana dia, karena cari Gusti Allah belum ketemu. Belum ketemu karo ajaran Islam, belum ketemu karo syariat Islam, belum ketemu karo suara-suara ajaran Nabi Muhammad. Maka ketika dia mencari Tuhan pakai logika dia yang sederhana, itu artinya pohon, karena pohon lingkungan yang paling dekat dengan dia. Nah, proses interaksi alam dengan manusia ini yang didasari oleh 3 prinsip ini akhirnya lahir kebudayaan, yaitu dimensi logika. Yang terakhir adalah dimensi etika. Nah, dimensi etik ini yang terpenting, karena kebudayaan tanpa etika itu ya kebudayaan. Mungkin kesenian, tapi nggak kebudayaan, hanya mengandung dimensi estetik. Oh juga udah dari ketok itu banyak kesenian, belum sampai kebudayaan. Kalau mungkin kalau diukur dari etika ini belum. Nah, dimensi etika ini yang membuat kebudayaan menjadi, karena dimensi etika ini sangat lentur. Nah, makanya sampean kalau mau mengukur perilaku kita terhadap lingkungan ini sudah berkebudayaan enggak? Ukurannya 3 hal ini. Nek memperlakukan kita pada lingkungan ini mengandung dimensi etika, estetika, apa logika enggak? Kalau mengandung 3 hal ini berarti kita sudah berkebudayaan. Nebang pohon sakarepe dhewe, bangun PLTN sakarepe dhewe misalnya, mengandung 3 dimensi ini ya. Nah, politik, neng DPR itu delok, isu-isuan bedino itu berkebudayaan ya, mengandung 3 unsur ini enggak? Dimensi etikanya sampai delok bedino kayak begitu pisu-pisuan terus. Ono kabinet bersatu neng padu terus. Dari segi logika, masuk akal nggak yang diperdebatkan di sana itu? Esok dele sore tempe, kapan jadi menduan? Nah, diukur itu aja. Estetika, ono sini nggak ngomong itu nek berdebat, nek kunjungan kerja, nek membahas undang-undang. Itu ono estetikanya nggak, ono sini nggak. Kalau tidak mengandung 3 unsur ini, berarti politik tidak mengandung kebudayaan. Monggo Kiai Gus. Wah, masya Allah, dijajarnya Kiai lagi. Waduh, serbannya mengandung Hindu tapi hatinya mengandung Islam. Awal-awal dulu keturunan Hindu tapi beliau namanya diganti terus gedean ini. Jadi itu pertama adalah nilai tawasul, ini menjadi nilai dasar pesantren. Yang kedua adalah tawazun, seimbang.
Di pesantren itu mengajarkan keseimbangan dalam hidup, seimbang dunianya, seimbang akhiratnya, seimbang ibadahnya, seimbang hiburannya, seimbang kerjanya, seimbang pikirnya. Jadi itulah yang diajarkan di pesantren. Nilai-nilai ini. Yang ketiga, tasawuf, toleran. Di pesantren itu orang apa saja bisa masuk. Aslinya seperti itu. Orang apa saja bisa masuk. Orang Hindu, orang Islam, orang Buddha bisa datang ke pesantren silaturahim dan diterima semuanya. Rasa ganggu. Itu. Ya. Jadi itu. Yang terakhir, tasawuf, tawazun, ikhtiar, adil, konsisten. Itu nilai dasar yang ketiga. Nilai dasar 4 ini yang membentuk subculture yang namanya pesantren. Nah, ini dihukumi kemana, ini dicek kemana, harus globalisasi model apapun bisa sampai. Karena 4 nilai dasar ini yang berangkat dari teologi kebudayaan, etika, estetika, logika yang oleh para kiai kemudian direkonstruksi menjadi nilai 4 ini, itu inilah yang bisa menjadi benteng. Makanya dulu gak usah ada undang-undang pornografi, gak usah. Gak perlu ada undang-undang syariat Islam, gak pernah. Kiai-kiai, ulama-ulama gak pernah berpikir tentang itu. Karena apa? Yang dididik adalah sistem nilai, kebudayaan. Dia melakukan ta'abbud kebudayaan kepada para santrinya. Logikanya begini. Selama ini kan kita ini takut ada namanya globalisasi yang dianggap teroris itu kan, konsep teroris harus globalisasi. Jadi globalisasi dengan terorisme lain. Jadi orang takut anaknya kentir itu hanyut, hilang. Ono globalisasi, ono modernisasi, ono sipilis itu ono. Orang sipilis itu singkatan. Apa pokoknya ya semua kuwi lah. Ada singkatannya. Pokoknya linya itu liberal, itu sinya pokoknya singkatan itu liberal itu saya guys singkatan dong kono-kono dulu sejenggot dawa-dawa. Nah, dia takut santri-santri ini oleh modernisme itu, maka karena takut dia ditemboki. Ditembok jenenge tembok ini syariat Islam, undang-undang pornografi. Semakin tinggi gelombangnya, semakin tebal temboknya dan semakin tinggi temboknya. Ya kiai-kiai yuk mikir, ini nak temboknya saya dulu, orang atau saya malah dibendungnya santrinya malah kreatif untuk membuka tembok. Kira-kira karena salah strategi, semakin tinggi temboknya, semakin tinggi bendungannya, ini akan semakin jebol. Karena ini arusnya juga semakin kencang, santri masyarakatnya semakin kreatif untuk jebol tembok. Karena diadang-adangnya terus kan pengen nginceng, padahal nak dibuka ya ora apa-apa jadi. Skenario dibuka inilah yang dipakai oleh para santri. Orang usah dikai pager, nek bocah-bocah diajari berenang. Sebab kalau kita bisa berenang, gelombang setinggi apapun bisa survei, tidak akan tenggelam dan tidak akan hanyut. Proses pembelajaran berenang ini yang dilakukan oleh pesantren dengan itu. Caranya pikir kiai-kiai sepuh ini waktu itu. Diajari selulup, diajari pelangi, diajari gandulan perahu supaya gak hanyut. Jadi cara menghadapi gelombang yang tinggi itu bukan dengan bikin tembok, bukan dengan bikin benteng, karena benteng ini setiap saat akan rapuh kalau orang-orangnya ini tidak diajari berenang dan ditata dengan baik. Kata kiai-kiai dulu, pagar kawat berduri tidak lebih kokoh dengan pagarnya hati. Itu pesantren pagar. Hah? Ya sampai yang lecok-lecok. Jadi itu, ini adalah strategi kebudayaan menyatukan ya, tapi aku manut dulu. Jadi ini strategi kebudayaan yang dibangun oleh para santri, oleh para kiai, yang sekarang mulai dihadirkan oleh kelompok-kelompok lain. Jadi kiai itu seperti itu. Oh sekarang ini orang sudah cukup kelompok ada jihad,
jihad orang mati jihad kita terjemahan Allahu Akbar kok pecah. Polisi ini mumat, kayunya nih kiai. Jadi itu. Karena kiai yang bayar, kiai kan gak bayar. Orang polisi sering nih kiai, terutama yang nak tim berbadan. Nah, itu. Ini yang disebut dengan strategi kebudayaan pesantren. Betul-betul saya menjelaskan. Maka Anda jadi santri, Anda bisa jadi pesantren, nggak usah minder menghadapi apapun. Saya itu dulu pernah hidup di pesantren meskipun nggak lama, cuma 13 tahun lah kira-kira. Tapi pesantrennya beda kalau beliaunya ini Gus Badawi. Aku pesantren NU, Nono Ture. Beliau kan ngaji. Saya juga bertanya pesantren Nono Ture, gaweane ngumpul lagi nih santri nas belum tak kumbah. Dari mengunggah baju akhirnya untuk mangan. Itu mau jenenge Nono Ture. Ngumpul beras, saya ngumpul tak masak. Harus masak melu nurut mangan. Meskipun gaweane ngono tapi bendino ya rumah al-kalam wal abdul mufidun rumah. Itu kan ya jadi iso juga jadi itu inilah makanya kalau ada orang mencurigai pesantren itu berarti dia nggak paham pesantren karena culture ini. Satu contoh kearifan budaya pesantren, saya ingat ceritanya Batu Rahman Tegalrejo awal yarham. Suatu saat Batu Rahman ini didatangi lurah dari Kopeng yang sedang pusing karena rakyatnya konflik. Rakyat Kopeng berkonflik karena habis dodol sawah bulu desa. Sing separuh pengen sawah bulu duwi ini dienggo bangun masjid karena lagi bangun masjid. Sing separuh pengen nggo tuku gamelan karena kebetulan ana wong dodol gamelan murah. Iki nek ora dituku selak duwi gak iso tuku gamelan. Gegel. Akhirnya lurah pinter wis saiki jalan fatwa ning Batu Rahman ae. Sing bangun masjid seneng. Ya wis ngene Batu le apa ono. Lurah jalan iki ngeten ya ae rakyat kula nembe do konflik iki sing pengen iki pengen gamelan iki pengen bangun masjid. Dadi lho Mas. Lah nek duwe diparuh iki wis paruh-paruh. Lha mboten apa-apa ya iki sing bangun masjid. Sing bangun tuku gamelan mboten cekap ya nek diparuh. Gak pasar mboten niku kok jare. Akhirnya Mbah Rahman iki iya ya longko lho gamelan murah itu biasanya yang betul gamelan aja Betul tahu gamelan? Tahu terus akhirnya baru lu ya ini masjidnya berikut hal masjidnya mesti tadi soalnya nek Islam itu ajaran sedekah jariah membangun masjid nek orang sedekah jariah untuk gamelan jadi itu nah artinya batu ketika sopo ngerti nak dituku nek gamelan wong sing seneng gamelan iki pengen iso melu mikir masjid. Dan alhamdulillah setelah beli gamelan, uang sing kita kira abangan setiap dino main gamelan dan urunan di mana masjid. Nah, alhamdulillah ini yang disebut kearifan. Jadi jihad di masyarakat itu gak perlu kenceng-kenceng Allahu Akbar, mau jihad kok boros takbir. Dia ora mati boros takbir ini manfaat loh. Terus boros takbir ini medeni gitu tadi. Nah ini strategi kedua seperti ini yang perlu kita jaga. Jadi gandilanan yang pesantren, gandilanan yang kiai, karena inilah contoh rekonstruksi kebudayaan. Caranya ngomong masyarakat yang ngono kuwi aja diseneni terus. Ngomong masyarakat kok diseneni terus ono bid'ah. Ngono populer dadak bunga titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Wis jenenge bid'ah ya ora apa-apa mlebu golongan ahli sunnah wal bid'ah hasanah. Sekali lagi saya cerita lagi. Ini karena persoalan dengan strategi kebudayaan dalam ngomong masyarakat dalam suasana seperti ini. Saya lihat nilai-nilai pesantren. Mbak Bisri sama Mbak Wahab itu nggak pernah cocok dalam pendapat maupun sama dalam pendapatan. Kalau Mbak Bisri itu mikirnya sangat fikih, formal. Tapi kalau Mbak Wahab itu sangat sosiologis. Suatu saat ada orang awam, orang abangan yang lagi mulai kaji, dia lagi kenal-kenalnya tobat lah mulai kaji kira-kira kayak Mas Entus ngono kuwi lah. Sebenarnya aku kok nek ora pati ngerti akhirnya takut terus dadi ngampe gitu ngaji. Tapi terus aku bukan mau nangis iki kali. Ya. Ya asu.
Makanya prinsip pesannya itu aswaja, asal wajar-wajar saja. Asal uang saja. Maka harus berjuang, beras, baju, dan uang. Demi bangsa. Bangsa itu simbolnya Soekarno, Hatta, warnanya merah gitu. Jadi kalau berjuang demi bangsa itu akhirnya demi Soekarno, Hatta. Yang gambarnya ada di uang 100.000. Nah, itu pajak sih kabeh nggak coba balapun. Tahu keluar deh mas orang tahu. Jadi suatu saat orang ini ngatur dengan bawah. Mbak Bisri kalau pengen kurban. Oh ini sampai kan buang piro. Keluarga keluar ini cacahnya 8 mbak. Nah nek 8 kudu wedhus 8 utawa sapi siji, wedhus siji. Wong bingung wah yai. Kalau iki wingi niku tambah kaji niku lagi tawafe wil-wilan kados ngoten niku. Ndane wong tak tengono maksa malah wabah. Lah nek engko wedhus 7 anakku cilik-cilik rada ketelingsut. Carane angon piye? Lah mengko nek ana sapi siji wedhus siji ana sing mencil ning kono siji dhewe anak ilang piye. Nak kurbane sapi siji selemu pripun yae sing kawet Mongol. Jenenge wong awam tak mikire ngoten niku. Ora iso piye ngono kuwi. Jare Mbak Bisri. Lah nek ora sing cilik-cilik yae, mosok gak iso dinulut-nulutke teng suhu. Ora iso. Nek kita piye aturannya lalu jenenge rakyat lah ya ngono kuwi mikire cara mikire ngono kuwi. Nah akhirnya wis gak sedolan matur nggih kula tak mboten sias mawon. Ya wis gak apa-apa. Akhirnya matur ning Mbak Wahab. Mbak Wahab kula pengen kurban. Ya wis karepku piye? Kula pengen sak keluarga kula kumpul. Piro keluargamu? 8. Lah terus apa karepe? Nek satu sapi setunggal sing gede sing ngomong nanti supados kamot wong 8 wong anakku ya cilik-cilik. Ya apa-apa kurban kene wae. Jadi ini Mbak Bisri boten saged. Iku fikih Kang Bisri fikih kene iso. Fikih kene iso, fikih kene gampang ya. Lah terus berikut ya, anakmu cilik umur piro? Nembe 3 bulan ya. Kayak ana tambah wedhus siji diacik-acik ya. Soalnya nek kok tambah wedhus, anakmu ora iso munggah. Anakmu ketinggalan. Kok tambah wedhus siji. Sapi siji wedhus siji. Ane hujannya kan, ya gak apa-apa. Nah, makanya rakyat itu aja diseneni terus. Wis uripe akeh golek gawean akeh. Diseneni terus kon ibadah kaya-kaya beban. Digawe seneng rakyat ini. Gawe seneng. Jadi gak umat terus dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalangan biasanya assalamualaikum, nggak bisa ngomong ain, ngomongnya ngain. Alam ya jal, alam ya cengal. Cuma mulai kan saya pernah ngaji nibuan, jadi ini Arab niku bapak Jawa niku ibuke. Sama istrinya saja takut dia. Tetapi dengan adanya dia takut dengan istrinya malah selamat. Gak berani dia. Seperti untuk Masna Sulasa Warubai gak berani. Saya pernah mencoba. Tapi ya kalau tidak bisa adil ya akhirnya sekarang tinggal 3. Karena bapak saya adalah tentara veteran. Begitu istrinya ikut berjuang waktu itu ikut Bung Karno meninggal, istri meninggal masa nggak menikah lagi. Pak Kiai istrinya berapa? Alhamdulillah sendirinya Pak. Bioi marah ke rokok ya. Mari kita ikuti. Ya. Jadi bener Pak, ben ora kaya tikus bingung Pak. Tikus bingung itu belum metu wong golongan siji. Maaf Mbak, ini masuk aliran sesat. Saya senang sekali ya. Saya dapat ilmu baru. Bagaimana caranya bisa berenang dengan bagus. Renang itu kan gayanya banyak.
kayak kupu-kupu, kayak apa. Sebenarnya termasuk orang, saya pernah ada orang ahli reming, ahli main. Sebab saya berprinsip itu adanya. Berhenti dulu apa terus? Berhenti dulu. Saya kalau dari presiden akan mengeluarkan kepres. Adzan itu yang paling baik adalah sebatas dengar. Jadi nggak membingungkan orang yang mau sembahyang. Orang tujuh itu akeh cedak kuno foto-fotoan speaker tuh dengan agama ini sih paling antuk kalau pangeran ini mau agama Islam. Bayangkan agama Kristen itu sama Tuhannya panggilnya Bapak, dekat sekali ya. Sing paling akrab Hindu, kalau Tuhannya Om. Oh, kita pulsa Om. Kita pulsa Om. Nah, kalau orang Islam itu kan manggil Tuhan aja pakai speaker, kalau orangnya budek. Iya, kalau dulu Bilal itu naik ke atas itu dipojoki sama Sayyidina Umar. Ibu orang sing ireng meneng. Tapi sing penting duduk casingnya, tapi sinyale gitu. Bilal itu kan budak-budak yang paling banyak meraung karena paling banyak dipukuli. Jadi karena paling banyak meraung, kalau adzan paling seru gitu. Pola-polanya bagus gitu loh. Makanya pesantren sekarang sudah ada ya, ada acara pemukulan santri dan ini harus dibudidayakan lagi. Termasuk saya, kalau di mana-mana saya mengatakan jangan berani-berani menyuruh orang sembahyang. Ngongkon wong sholat hukumnya dosa. Yang lagi sholat kan dikon. Mereka bar sholat lagi gitu. Saya itu paling seneng jungkil-jungkil kayak sih goblok-goblok gitu. Bobo kita ayat kauniyah itu kadarnya 50% daripada ayat yang tersurat. Pembukuan Quran sendiri itu sudah bid'ah, hati-hati. Apalagi tafsir sekarang banyak sekali. Tafsir itu sebenarnya tidak sejembar utak kiai sing nafsir kita. Betul ya? Contohnya misalkan surat An-Nisa, surat masalah perempuan, baru perempuan aja kan sudah 4 saja. Coba kalau ditanya perempuan yang enak kayak apa, di antara yang 4 itu mesti beda-beda. Makanya yang namanya tafsir itu kalau menurut saya adalah haulan jari dulu. Haulan jari dari tetangga, dari lingkungan terdekat. Tafsir ini gopo, Kanjeng Sunan Kalijogo debat karo Kanjeng Sunan Gunung Jati tentang masalah gamelan sekaten, sakata ya sekutu, saktan wa maskatan bahwa maskur badaka sakit. Jare saya cuma dengar Mas Sastro dengar dari kiainya, jadi saya itu integralisasi ketiga. Makanya saya itu Kiai Asu, ahli sunnah. Sebetulnya jujur lah, ini kan kritik bagi kita gak apa-apa ya Dada. Kalau misalkan saya punya salah ya saya minta maaf sama orang menghonori saya gitu. Minta maaf dulu. Sebelum melakukan kesalahan minta maaf. Seperti dulu ada presiden kan, ada lurah itu semuanya opo jenenge cukupan sawai rakyat. Setelah rakyat itu uang ajar sarang buah itu semua asuh tenang rakas dan sebagainya. Lurahnya itu kemudian naik haji. Setelah naik haji kemudian buat panggung. Acaranya hari ketopatan. Poros dulur, kulo ngangkeni, kulo nyolong sawah sampean. Tapi setelah saya menghadap ke Mekah, ya Allah, saya sadar
Bapak itu salah. Akhirnya rakyatnya bernangis kabeh. Akhirnya pun Pak monggo keadaan kula kantor Saidat monggo mangpek monggo. Kalau yang sebenarnya maling ini kaji. Ya, saya mau tanya, yang memberi gelar kiai itu sebenarnya siapa? Jujur, masyarakat yang mana? Yang memberi gelar kiai itu MC. MC pembawa acara. Namanya siapa gitu? Sampean Ahmad Badar. Saya itu heran ya, wong Jawa kok jenenge Arab. Tapi saya belum pernah lihat Arab jenenge Daryono ya. Ngasu tenan. Itu yang saya katakan, Islam itu turunnya nang Arab, mudune nang Arab, tapi sing segala yang berbau Arab disebut Islam ya, saya nggak mau. Islam itu untuk semua itu. Saya sampai sembrono mengatakan Nabi Muhammad itu aslinya orang Jawa. Lembah mana, DP, andap asor, gawe becik karo wong sing gawe Allah, gawe bagus karo wong sing gawe Allah, aksin bilangan asaka ilaika, ini wong Jawa. Saya pernah Kiai Subhan Makmun, paman saya mengatakan, terus Subhan Makmun, terus paman saya masalahnya Jawa komedi jenenge, betulnya minggu. Itu paman saya, Pak. Ya, saya sebetulnya itu apa namanya saudara-saudara sebenarnya alim-alim, Pak, tapi termasuk nurun ke saya gen yang jelek. Jadi yaudah ini saya haji tapi hajingan gitu kan. Kebetulan saya juga komandan Banser, satu kerja Banser Kabupaten Tegal, jangan khawatir. Limbat itu adik saya, adik anaknya Mama. Limbat itu adik saya. Pondok-pondok untuk kali top. Makanya kalau dilamar orang Tegal jangan menolak. Akan sukses lah, sukses dalam kesengsaraan. 5 menit lagi, oke Mas. Ini maksudnya 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. 1 menit pertama. Saya lagi batasi bumur saya. Jadi ya malah apik. Kiai siapa? Nah, dilalahnya. Kita itu harus tahu ya, bahwa setan itu adalah musuh kita. Kenapa kemudian setan itu kemudian dijadikan musuh? Kalau Pak Mus mengatakan setan itu sparring partner. Jadi kalau ada kesalahan kita yang kita salahkan jangan setan, setan kita pegawainya begitu kok. Pak Kiai pernah menerangkan siapa sebetulnya setan itu di sini? Belum. Ya. Oh, tafsirnya beda. Oh, iya. Itu kenapa kemudian banyaknya ulama, pendapat ulama itu dianggap rahmat itu seperti Mbak Bisri dengan Mbak Wahab. Itu begitu. Kalau ulama dulu itu ini menurut tafsir kiai-kiai ngene. Jadi ketika menyebutkan pendapat, narasumbernya disebutkan. Jawa mengatakan nek kepengin unggul ke wong liya sih. Nek kepengin menghargai wong liya dulu. Tulis. Ini ajaran yang sudah hilang ini. Kamu itu terutama perempuan. Alhamdulillah saya kalau ada perempuan itu pakai baju itu pakai kaos saja nggak suka pakai kaos sendiri, pakainya kaosnya adiknya. Kalau cowok tegetok, saya ketika melihat sama orang kulino kiai, orang gaul. Loh, Mas, iman itu fluktuasinya naik turun, kadang naik kadang turun. Jadi iman itu perlu diuji. Sekali-kali sampai dakwah di tempat pelacuran, Pak. Enggak. Itu penting sekali. Saya sudah pernah melakukan dengan Gunjek almarhum. Telaga.
mulane ngaceng awalnya. Itu caranya bagaimana cara menghadapi ombak. Kalau kita itu bisa seperti laut, bahrul qalbi, walaupun dipengaruhi oleh air sungai yang kotor, tidak mengurangi asinnya air laut. Ya, dan air laut itu cerdas sekali, Mbak, cerdas. Sampah tidak mungkin ada di tengah, mesti di pinggir gitu. Iwak cucuk gede ini semuanya motor batang mesti pinggir, tidak mungkin di tengah. Itu air laut. Nah, ini kayak banyu laut, paurul lah masalahnya kan. Saya pernah lihat kiai ketika melihat dangdut. Bocah aja dai, mampu gak? Aku ngaceng. Pak polisi, kalau ngadepi demo yang boros takbir, tenang. Ketika pendemo, Allahu Akbar, sampai jawab, Sami Allahu liman hamidah. Jangan dikerasi, cuma persuasi dulu kan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Simakan Rabbana wa sastra itu kalau dijodohkan dengan saya lucu, jadi Peter kalau bagong. 5 menit terakhir, enggak, tidak, 3 menit lagi. Masih Barat belum ngomong ya? Saya kalau di Jambi itu kuyul, seperti istri saya itu lucu sekali. Ketika saya tahalul dengan istri saya itu aja. Ngomong apa ngomong kentu ini proses. Ini pesantren. Otakmu ini loh. Pesantren. Nggak boleh ngomong saru, tapi kalau berbuat saru boleh. Heran saya kadang-kadang. Ada dikotomi mas, ada dikotomi. Saya tak berdiri mas Astro, mohon maaf. Ya. Saya tadi membayangkan ya bahwa ada 40 bidadari, jadi terseret ke besok di surga itu saya akan berhadapan dengan 40 bidadari. Guru Jawa saya mengatakan besok kau nang ngerkonek swarga, kue wilayahnya 5 provinsi. 5 provinsi. Amanat Mbak, kalau di dunia ini, di dunia ini bisa kirimku mati punah harus susah. Tapi besok di akhirat enggak. Yang susah ya langgeng, yang senang ya langgeng. Dokter membantah ketika mengatakan besok wong situ baik cucukan lacur, tukang fitnah, harus diketok mau gunting. Dokter itu mengatakan, oh puncak dari sakit kan pingsan. Saya mengatakan di akhirat tidak ada pingsan. Sengsara ya, dia langgeng. Jadi ketok, tugel, sambung meneh, ketok, mana tugel, sambung meneh, ketok meneh. Nah, enak ya ngono. Mulane widadari ini bojone tak belum. Iya. Bosen iki, bosen iki. Kan kalau mau berbuat maksiat nanti kalau sudah di surga silakan. Iya guys, sudah ada hukum di sana. Di surga sudah tidak ada hukum lagi. Isinya mau senang berkali yang pondok diwalas. Jadi sekali-kali tausiah saya yang undang ya. Oh, gaya terus bosan. Ada ranah semacam ini, jadi saya mohon dimaafkan kalau kemudian saya katolocoan karena yang saya hadapi wong main, wong remi. Ki, saya ditarik ke agama Kristen gimana Ki? Gak apa-apa. Saya lihat foto Anda waktu muda kok kayak Yesus. Walaupun masih
Iwan itu sudah mau naik haji, nggak usah diganti namanya. Nggak ada. Oh, ternyata Tuhan Allah itu membuat surga orang Hindu, surga orang Kristen, surganya orang Buddha, surganya orang Islam. Jadi tidak saling menjelekkan. Lakum dinukum. Kalau agamaku, ya sudah, konsekuensinya jangan saling mengganggu. Bener nggak? Bojoku sing paling ayu menurutku sing pesek, sing umure menurut bukan irit. Aku sudah gede. Selera kan masing-masing. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin, nggak boleh kita menganggap kafir untuk orang Kristen. Sebab yang namanya kafir jajal kena sebab nusul. Kafir itu malah justru diri kita sendiri. Melenos. Sebab kita sering self control lah. Udah jangan pernah pondok aneh kok main. Saya mengatakan masuk agama Islam. Kenapa? Wait seneng remi. Neng agama Islam sahadate wae isi mengandung as. Iya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kali gay, terus tunggal mali nek sampean kleru, kalau kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngomong kali. Remi lu asih apa? Sijine bisa sampean kleru, istighfar. Istighfar kok istighfar. Kalau sudah salah kesih, ucapan pertama salah, kita betulkan. Orang yang sudah bisa berani menyalahkan, konsekuensinya harus bisa membenarkan. Ojo mung tudang-tuding tok, setan kuwi. Setan gitu ya hafal Quran di bang sampean. Nanti suatu saat ceritakan siapa sebetulnya setan. Tapi karena waktunya menit terakhir, cuma ini saja. Saya kan itu astagfirullahaladzim itu pasti kirim kali. Yo, lihat nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salih mungkin tambah tunggal sakit, napa asun dah semua ada. Dan yang terakhir, koreksi diri kita daripada kita selalu menghitung-hitung kesalahan orang lain. Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni atau belum? Dosa kita itu ada yang dosa jenenge wisra. Lan nasrulaka salatu kawato nangkau wisra. Wisra itu berarti wadah itu. Soalnya kurang jelas tiga ini. Aku wani ngumpuli guys, sebab saya masih takdir di bawah telapak kaki kiai. Dia ini orang bener yang sikilnya tugel. Sekarang itu aja pesan dari saya, kita semakin menghitung dosa-dosa. Anda beruntung Mbak, masih muda jangan berbuat dosa. Saya itu yang sudah kakek dosa loh Mbak. Ketika malam saya, apa kira-kira dosa saya itu diampuni? Itu kok. Manfaatkan masa muda untuk tidak mengurangi dosa. Segitu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menyimpulkan karena memang penyampaiannya begitu cair, begitu mengalir gitu. Cuman ada beberapa titik poin yang saya ingin garis bawahi. Bang Iwan, Gus Iwan ya, saya lupa. Gus Iwan ini tentang bahwa antara manusia dengan alam, dengan lingkungan itu harus ada kemitraan sejajar. Gus Iwan bilang kalau alam itu tubuh saya. Kalau saya mengambil cairannya terlalu banyak ya, sama saja dengan saya membunuh diri. Jadi kalau orang itu privatisasi air, kalau orang itu menebar hutan, ya itu bunuh diri ekologis. Maka yang Dr. Yastrawi, saya menggarisbawahi bahwa pesantren itu punya subkultur yang unik. Ini pendidikan lain adalah strategi kebudayaan di dalam membangun kearifan religius berbasis pesantren. Itu Dr. Yastrawi. Terus kemudian yang narasumber ketiga saya belum tahu asmonipun.
bawahi bahwa beliau siang ini mengajarkan kita tentang filsafat laut, bahwa laut itu cerdas dalam meminggirkan sampah dan laut itu juga cerdas dalam memfilter kotoran. Ini masyarakat pesantren harus menjadi Darul Falah, harus jadi laut. Itu kira-kira. Sampai ketemu nanti malam. Saya mau mainkan kan sore ya. Nanti akan main wayang golek. Bagus loh. Bagus loh. Makanya sekali-kali lah membaca buku wayang. Karena wayang yang ada di Indonesia ini sampai orang India sendiri paham mas. Itu wayang saya kok bisa jadi begini nih? Karena sudah tersentuh oleh wali. Wali itu sudah mandi di Maul Hayat. Kalau tanya tentang Maul Hayat nanti kalau saya datang ke sini lagi. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Kiai. Segala kesalahan sampai sudah saya maaf. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mau mohon maaf kepada panjenengan semua ya. Maafnya Anda saya anggap sebagai banyu bening. Saya ngurau saya supaya saya untuk membahwa wadai dosa. Tiap hari kita mengumpulkan dosa. Padahal oh setan mahal. Setan itu lebih alim dibanding kita, lebih hafal Quran setan daripada kita. Cuma sayangnya setan itu tidak melakukan ngamal ke Quran, tidak ngamal ke. Jadi nana orang sing ngomong ini, marilah kita berbuat kebaikan. Awak isi ngomong orang melu baik berarti sampean harus ngomong. Kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat. Saya sebagai kalam akhir, saya sangat berterima kasih berada di lingkungan orang-orang cerdas. Karena ciri-cirinya orang cerdas itu tidak short memory syndrome, tidak telm. Ciri-cirinya orang telm itu kalau dimarahi ngomong, kalau diajak tertawa terlambat. Jadi kali ini saya melihat janji saya diajak tertawa cepat, langsung nyambung, artinya kita berarti apapun alasannya kita sehati connect, tinggal tidak lanjutnya supaya menjadi lebih baik. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, orang cerdas selalu begitu, tapi tetap ada keliwatnya. Seperti beliau bilang harus menjadi segoro, tapi juga ingat kalau melaut jangan minum air segoro. Tapi harus sambung dengan air yang jenis seperti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang cerdas itu selalu menunjukkan innal bayana lasifat. Sesungguhnya kecerdasan itu menunjukkan. Jadi kalau ingin menunjukkan, belajarlah dengan kecerdasan politik. Beliau ini selalu menganggap setelah setiap akhir kita amati Mas Endros, kemudian kita setelah kita Mas Iwan dan teman-teman kita, dokter kita ini, biasanya setelah itu ada akibat baik, ada leading beliau, ada nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Beliau juga besok akan ditanya mereka seperti Gus Dur, cuma tidak pakai prosedur. Sehingga kenapa pesantren ini selalu diurui dan kenapa selalu saja kiainya jadi kiblat, karena setiap lembaga pendidikan, setiap apa saja selalu pertimbangannya carilah ilmu itu dari dilihat gurunya, narasumbernya, kemudian kurikulumnya yang apa, dan yang paling penting adalah lingkungannya. Pesantren selalu bersahabat dengan lingkungan. Apabila ada pesantren tidak bersahabat dengan lingkungan, itu sebenarnya bukan pesantren, pas-pasan. Makanya lulusan Amerika beda dengan lulusan Australia, lulusan Saudi beda dengan lulusan Mesir, lulusan pondok pesantren sini beda dengan pondok pesantren yang lain. Di antara yang membedakan adalah siapa gurunya, bagaimana kurikulumnya, dan apa lingkungannya. Kehadiran guru ini memberikan wawasan dan wacana. Kita tidak perlu panjang-panjang karena nanti ada acara yang lain. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sebelumnya saya baca, saya sungguh-sungguh terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Iwan Fals satu pembunanya dan Bapak Dalam Kiai dan situ. Iya, Sintu. Sama Pak, sama ya. Tentu tes. Terima kasih yang sebesar-besarnya di sini memberi Umur itu pinten, Kiai? Nengge 89 harusan jauh sama sekali Bapak. Ya, istrinya. Istrinya harus satu deh. Bapak, saya disediakan banyak tapi yang ada pilih satu. Nggak mungkin manusia beristri banyak, nggak mungkin. Tapi anaknya 8. Anaknya 7. Ya, 9 cucunya 24. 24 cucu. Romo gitu. Bapak. Bapak. Anak Anak nomor 4. Ini nomor 6. Wah. Yang nomor 9 sudah MH. Muhammad Al-Yakin. Muhammad Al-Yakin MH. Maha besar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyid Muhammad, isma' lana fi qudri hajatina. Amin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alaykum.